Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kilatan tajam melintas di mata Lindong, sebelum dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Segera, awan guntur datang dari segala arah, dan berkumpul di atasnya. Setelah itu, suara gemuruh guntur muncul, sebelum puluhan ribu kaki naga petir datang bersiul ke depan, dan pada akhirnya, itu secara langsung diaglomerasi dalam telapak tangan Lindong. Busur kilat menari-nari ketika naga kilat itu menyusut dengan cepat. Beberapa saat kemudian, busur petir perak besar muncul di tangan Lindong. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Lindong menatap Raja Kursi Ketujuh yang berdiri di langit. Kemudian, dia menggunakan salah satu tangannya yang perlahan-lahan merilis halilintar sampai berderit, dan membentuk lengkungan penuh. Begitu busur halilintar itu direntangkan hingga batasnya, cahaya hitam pekat dengan cepat berkumpul, sebelum mereka berubah menjadi panah panjang hitam. Bas-bas, cahaya hitam mengalir di ujung panah panjang hitam itu. Bahkan, sepertinya ada lubang hitam kecil di tempat ujung panah itu. Saat ini, busur ditarik. Meskipun panah masih bertumpu pada tali busur, seluruh ruang menunjukkan tanda-tanda keruntuhan dengan segera. Berdiri di langit, mata Raja Kursi Ketujuh mengeras ketika dia melihat tindakan Lindong. Dia pun segera berkata, mengesankan, menggunakan Thunderbolt Ancestral Symbol sebagai busur, dan Devouring Ancestral Symbol sebagai panah. Untuk dapat memperoleh penguasaan tersebut atas dua simbol ancestral yang agung, kamu benar-benar telah melampaui harapan aku. Namun, jarak di antara kami sangatlah luas, dan terlepas dari berapa banyak teknik yang kamu miliki, kamu tidak dapat menembus celah ini, ucap Raja Kursi Ketujuh. Apakah benar begitu? Balas Lindong. Senyum tipis muncul di wajah Lindong ketika dia mendengar ini. Menghirup napas dalam-dalam, sesaat kemudian, cahaya yang kacau tiba-tiba muncul sebelum mendarat di panah hitam itu. Cahaya itu perlahan-lahan mengalir di atas panah, dan itu tidak mengeluarkan riak yang menakutkan. Namun, daya devouring yang melonjak pada panah mulai menyusut pada saat ini. Setelah itu, ruang di sekitarnya yang ditekan sampai hampir runtuh, sebenarnya mulai perlahan-lahan kembali pulih. Dari kelihatannya, seolah-olah busur petir dan panah hitam di tangan Lindong benar-benar kehilangan kekuatan mereka. Warna pucat yang samar diam-diam muncul di wajah Lindong. Setelah itu, dia tersenyum pada Raja Kursi Ketujuh. Namun, senyumnya dipenuhi dengan keganasan yang tak ada habisnya. Lindong tiba-tiba melepaskan jarinya yang dikaitkan di tali busur. Seketika, matanya menjadi sangat tajam. Berdengung, panah hitam panjang itu langsung menghilang begitu ia meninggalkan busur. Sementara itu, mata Raja Kursi Ketujuh menyusut dengan hebat pada saat ini. Pada detik berikutnya, aura iblis yang seperti lautan mengerikan, menyapu dari dalam tubuhnya. Sementara itu, iblis Kaisar Armor ditutupi oleh cahaya hitam. Saat aura iblis menyapu, dia tampak seperti dewa iblis yang menginjak-injak dunia. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Tiba-tiba ruang di depan Seven Seed King terkoyak, sebelum cahaya hitam melesat ke arahnya. Namun, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, itu sudah mengenai tubuhnya dengan kejam. Tiba-tiba saja, tubuh Raja Kursi Ketujuh bergetar hebat pada saat ini. Sementara itu, dia terhuyung mundur sebelum teriakan sengsara yang tajam segera keluar dari mulutnya. Seketika, aura iblis mengerikan yang menembus langit mulai bergolak hebat. Cahaya hitam itu mengenai dada Raja Kursi Ketujuh, dan langsung menembus iblis Kaisar Armornya. Setelah itu, panah itu menembus tubuhnya dan keluar melalui punggungnya. Akhirnya tanpa mengurangi sedikit momentumnya, ia menyerang dengan kejam ke arah penghalang cahaya aura iblis di langit. Retak, penghalang cahaya aura iblis yang dibentuk oleh 5 Raja Yimo gagal melakukan perlawanan. Segera, suara renyah muncul sebelum penghalang cahaya aura iblis meledak. Cahaya bulan sekali lagi menyinari tempat ini. Bro! Wajah kelima Raja Yimo menjadi pucat. Setelah itu, mereka semua memuntahkan seteguk darah hitam. Dengan ekspresi kaget di mata mereka, mereka menatap sosok yang berdiri di udara. Raja Kursi Ketujuh. Mereka berlima berteriak dengan tergesa-gesa. Di tengah aura iblis yang berputar, Raja Kursi Ketujuh terkejut. Sementara itu, dia menatap lubang berdarah di dadanya. Saat ini, darah hitam terus mengalir keluar darinya. Ternyata setengah lubang ukuran kepalan tangan benar-benar muncul di iblis Kaisar Armornya. Selain itu, bahkan ada celah kecil di tepi lubang itu. Iblis Kaisar Armornya benar-benar rusak. Bagaimana ini mungkin? Gumam Raja Kursi Ketujuh dengan kaget.
Raja kursi ketujuh menggunakan tangannya untuk menyentuh darah hitam yang mengalir keluar dari lukanya, sebelum dia bergumam sendiri. Tiba-tiba, matanya menjadi sangat marah sebelum dia berteriak dengan keras. Bagaimana ini mungkin? Teriak Raja kursi ketujuh. Aura iblis mengerikan di belakangnya turun ke dalam kekacauan. Selain itu, warna pucat melintas di wajahnya, itu sudah jelas, dia terluka parah oleh panah itu. Berdiri di bawahnya, Lindong tanpa emosi menatap Raja kursi ketujuh yang mengamuk. Tangannya yang menciptakan busur sebelumnya, sekarang telah berlumuran darah. Sementara itu, tangan itu juga gemetaran dengan lembut, itu sudah jelas, serangan sebelumnya telah menghabiskan semua kekuatannya. Sepertinya armormu yang rusak tidak sekuat yang kamu bayangkan, ucap Lindong mengejek. Kamu, ekspresi Raja kursi ketujuh menjadi terdistorsi. Dia baru saja akan menyerang dengan marah, ketika dia melihat kalau Lindong telah mengangkat halilintar, dan menunjuknya sekali lagi. Selain itu, tampaknya ada panah panjang hitam yang perlahan-lahan terbentuk di atasnya. Raja kursi ketujuh bergidik ketika dia melihat panah panjang hitam itu lagi. Setelah semua yang terjadi, dia tidak mengerti, mengapa serangan Lindong menjadi begitu kuat secara tiba-tiba. Sebelumnya, Lindong hanya bisa meninggalkan celah kecil pada iblis kaisar armornya, bahkan setelah menggunakan Eye of the Ancestral Symbol. Namun, Lindong sekarang mampu menembus iblis kaisar armor dan tubuhnya, dan ia bahkan menghancurkan penghalang cahaya aura iblis di langit. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin bagi Lindong untuk melepaskan serangan sekuat itu, pikir Raja kursi ketujuh. Darah segar terus mengalir dari dada Raja kursi ketujuh. Matanya suram saat dia melambaikan tangannya. Segera, aura iblis menyembur sebelum mereka benar-benar melilitnya, dan menutupikan tubuhnya. Lindong, berhentilah melakukan kekuatan itu di depan aku. Meskipun serangan sebelumnya sangat kuat, aku tidak percaya kalau kamu dapat menggunakannya terus-menerus. Karena itu, apapun yang terjadi, aku pasti akan mengambil hidupmu hari ini. Ucap Raja kursi ketujuh. Terletak di dalam lautan aura iblis, suara Raja kursi ketujuh yang gelap dan menyeramkan menyebar ke segala arah. Karena itu, Lindong tidak dapat mendeteksi lokasinya, itu sudah jelas, orang ini sangat cerdas. Setelah dia menderita sebelumnya, dia tidak lagi berani mengekspos tubuhnya. Lindong tetap tanpa emosi. Sebagai gantinya, ia hanya mengencangkan cengkeraman di atas busurnya. 5 raja, serang bersama denganku, dan bunuh bocah ini. Ucap Raja kursi ketujuh. Jeritan tajam lainnya terdengar dari dalam lautan iblis. Untuk membunuh Lindong, sepertinya Raja kursi ketujuh tidak punya pilihan selain mengabaikan statusnya, dan meminta bantuan dari 5 Raja Yimo. Ling Qingzu tiba di sisi Lindong setelah mendengar kata-kata itu. Dengan longsword di tangannya, dia menggunakan matanya yang sedingin es untuk menatap lautan iblis yang berputar di langit. Lindong melambaikan lengan bajunya, sebelum Sky Devouring Course muncul dengan cepat. Sementara itu, matanya langsung mengeras. Raja kursi ketujuh memang benar. Serangan sebelumnya sama melelahkannya dengan Eye of the Ancestral Symbol. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan serangan itu untuk membunuh Raja kursi ketujuh. Namun, dia masih meremehkan seberapa kuat Yimo peringkat tinggi itu. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa melakukan serangan itu terus-menerus. Yang bisa dia lakukan, adalah mengandalkan Sky Devouring Course untuk mengulur waktu. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia akan dapat mengaktifkan busur cahaya dan panah hitamnya lagi. Pada saat itu, terlepas dari seberapa kuat kursi Raja ketujuh itu, kemungkinan ia akan mengalami cedera parah. Namun, selama periode waktu di mana ia dapat memulihkan diri, ia tidak tahu apakah Ling Qingzu dan Sky Devouring Course-nya mampu menghentikan Raja kursi ketujuh dan beserta 5 Raja Yimo. Bunuh mereka, teriak Raja kursi ketujuh. Sementara dia memikirkan hal ini, teriakan keras yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dari dalam lautan iblis. Setelah itu, 6 sinar aura iblis tiba-tiba melesat ke arah mereka. Kamu harus istirahatlah dulu, ucap Ling Qingzu. Lalu dia menggertakkan giginya ketika dia melihat Raja kursi ketujuh dan yang lainnya sedang menyerang mereka. Itu sudah jelas, dia tahu tentang kondisi Lindong saat ini. Karena itu, setelah dia berbicara, cahaya redup mengalir ke longsword di tangannya. Ketika Lindong melihat ini, dia merasa cemas. Meskipun ia berhasil melukai Raja kursi ketujuh, Yimo ini memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat, dan mereka masih bisa bertarung bahkan dengan cedera seperti itu. Karena itu, bagaimana mungkin Ling Qingzu bertarung melawan mereka secara langsung dengan kekuatannya saat ini, pikir Lindong. Beraninya kamu datang ke kota kegelapanku, dan bertindak sesukamu. Apakah kamu berpikir bahwa Darkness Palace aku adalah kanebo basah yang lembut, ucap King Tan.
Namun, raungan marah ditransmisikan dari jauh, tepat saat Lindong hendak memaksa dirinya untuk bertarung. Setelah itu, seberkas cahaya melintas di cakrawala, sebelum seluruh tempat langsung gelap. Detik berikutnya, sesosok bergegas bersama dengan dua tokoh lainnya. Akhirnya, mereka muncul di samping Lindong. Mereka sebenarnya adalah King Tan dan dua tua-tua dari Istana Kegelapan. King Tan, ucap Lindong kaget ketika dia melihat bala bantuan yang tiba-tiba ini. Setelah itu, dia diam-diam menghela nafas lega. Kakak Lindong, kamu masih baik-baik saja kan? Ketika King Tan melihat tangan Lindong berlumuran darah, dia bertanya dengan cemas. Kemudian, dia dengan cepat berkata, kami mencari daerah ini dalam radius 500 km dari kota kegelapan, tetapi kami tidak dapat menemukan kamu. Untungnya fluktuasi energi ditransmisikan dari tempat ini sebelumnya, dan kami segera datang, ucap King Tan. Lindong menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Sekarang King Tan dan yang lainnya telah tiba, tidak perlu lagi baginya untuk terlalu takut pada Raja Kursi Ketujuh. Berdiri di langit, di tengah lautan iblis yang berputar, Raja Kursi Ketujuh dan 5 Yimo lainnya berhenti. Kemudian, mereka melihat kelompok King Tan, yang bergegas, sebelum ekspresi mereka menjadi gelap. Awalnya mereka berpikir, bahwa mereka akan dapat membunuh Lindong dengan mudah. Namun, kenyataan tidak berjalan sesuai dengan harapan mereka. Tidak hanya mereka tidak dapat membunuh Lindong, tetapi Raja Kursi Ketujuh juga terluka parah oleh Lindong. Raja Kursi Ketujuh, apa yang harus kita lakukan? Kelima Raja Yimo memandang Raja Kursi Ketujuh, sebelum mereka dengan lembut bertanya. Dengan kilatan brutal yang berkilauan di matanya, Raja Kursi Ketujuh memegangi dadanya, sebelum ekspresi pucat melintas di wajahnya. Kemudian, dia memerintahkan dengan suara yang mengancam. Karena mereka ada di sini, mari kita bunuh mereka juga. Bagaimana bisa sekelompok semut memaksa kita untuk mundur? Jangan pernah bermimpi, jawab Raja Kursi Ketujuh. Dimengerti. Ketika mereka menyadari bahwa suara Raja Kursi Ketujuh dipenuhi dengan niat membunuh juga muncul di mata 5 Raja Yimo. Tepat, aura iblis melonjak ketika mereka bersiap untuk menyerang dalam upaya untuk menghilangkan semua orang di bawah ini. Berdiri di bawah mereka, King Tan mengeluarkan dengusan dingin ketika dia melihat ini. Kemudian, dia mengepalkan tangan kecilnya, sebelum Darkness Saints Kite muncul. Setelah itu, sebuah cahaya melintas di sabitnya, sebelum dia memanggil roh sabit. Berdiri di sampingnya, kedua tetua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Sementara itu, mereka mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka, saat mereka menguatkan diri untuk menyerang. Saat mata dari kedua belah pihak perlahan-lahan berubah menjadi dingin, pertempuran yang mengguncang bumi jelas akan terjadi. Bang! Namun, tepat ketika atmosfer tegang itu mencapai puncaknya, guntur yang sangat keras tiba-tiba bergema di seluruh tempat. Segera, semua orang yang hadir menjadi terkejut. Kemudian, mereka buru-buru mengangkat kepala mereka, dan memandang ke kejauhan. Di ujung pandangan mereka, mereka melihat langit yang gelap tiba-tiba menjadi terang. Sementara itu, dunia guntur mulai menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Di tengah Thunderworld itu, berdiri sosok yang tinggi dan berotot. Dia menginjak petir saat dia melesat melintasi langit. Wow! Sementara itu, aura yang menakutkan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, melintas dan menembus langit. Ketakutan itu akhirnya muncul di wajah suram Raja Kursi Ketujuh, ketika dia melihat sosok itu seperti mengendarai petir. Segera, dia berteriak tanpa sadar. Master Petir, Reriak Raja Kursi Ketujuh. Semua orang yang hadir terkejut ketika dua kata ini keluar dari mulut Raja Kursi Ketujuh. Setelah itu, mata mereka memandang ke kejauhan dengan kaget, di mana dunia kilat bergemuruh ke arah mereka. Sosok yang dibangun dengan baik menjulang di dalam langit yang dipenuhi petir. Petir di bawah kakinya melompat ke depan, dan menjalar lebih dari 100.000 kaki dalam sekejap. Lindong juga sedikit terkejut ketika dia melihat sosok di atas petir tersebut. Apakah orang ini Master Petir dari 8 Master kuno yang disebutkan oleh Master Api, pikir Lindong. Sosok itu sangat cepat. Dia masih di ujung langit ketika guntur bergemuruh. Namun, kilat sudah berkumpul di atas langit pada saat guntur memudar, dan sesosok itu muncul di depan mata semua orang. Lindong dan yang lainnya sekarang akhirnya dapat dengan jelas melihat sosok ini. Dia agak kekar, dan sepertinya setengah baya. Dengan kepala penuh rambut berwarna perak, penampilannya agak kasar di tepinya. Sepasang mata berkilatan petir hadir di bawah alisnya yang tebal. Mata itu dipenuhi dengan kedinginan dan kekejaman. Sebuah simbol halilintar hadir di lengannya yang telanjang. Riak kuno dan mengamuk samar-samar terpancar darinya, itu menyebabkan sekelilingnya menjadi sedikit bergetar.
Bergemuruh, petir di langit semakin padat dan terkonsentrasi, ketika mata peraknya perlahan-lahan fokus pada kelompok Seven Seed King, sementara tekanan yang tak terlukiskan menyebar darinya. Aku telah mencari kalian semua di seluruh dunia. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa kamu benar-benar berani menunjukkan diri kamu Disney, ucap Master Petir, bukan kakek petir ya, hahaha, lanjut. Dia menatap Raja Kursi Ketujuh saat suaranya yang rendah bergemuruh di seluruh area. Bahkan udara pun nampak tidak karuan. Master Petir, kamu benar-benar gigih. Raja Kursi Ketujuh muram saat dia memandangi Master Petir, dan berkata melalui gigi yang terkatup. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan kalian semua, Tuan Thunderbolt berkata dengan suara lemah. Penampilannya yang tegas memberi perasaan dingin dan tekanan pada seseorang. Karena aku telah menemukan kamu, mengapa kamu tidak memberi tahu aku di mana orang-orang itu bersembunyi? Master Thunderbolt menatap Raja Kursi Ketujuh dan berkata dengan suara berat. Cuy, kamu benar-benar suka menyombongkan diri seperti biasanya. Apakah kamu berencana melawan penjara iblis kita sendirian? Jika itu masalahnya, mengapa kalian semua dipaksa tidur nyenyak lada saat itu? Ucap Raja Kursi Ketujuh ambil tertawa dingin. Paling tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Master Thunderbolt berkata dengan sikap acuh tak acuh. Segera setelah itu, cahaya kilat melintas di matanya, dan tangannya yang besar tiba-tiba mengepal. Petir yang tak berkesudahan ini berkumpul di telapak tangannya, dan berubah menjadi 6 bola petir seukuran kepalan tangan. Busur petir menari-nari dengam liar di atas bola petir, dan riak destruktif menyebar dari mereka. Ush! Dia tidak menunjukkan rasa hormat. Dengan lambaian tangannya, ke-6 bola petir menghilang. Pada saat berikutnya, mereka sudah menembak keluar dari ruang di belakang kelompok Seven Seed King. Raja Kursi Ketujuh buru-buru berbalik saat Demonic Ki yang dahsyat melonjak, tangan iblis Kaisar Armor melemparkan pukulan, dan tanpa ampun menabrak bola petir. Bang! Cahaya kilat menyebar dengan liar ketika erangan muncul dari tenggorokan Seven Seed King. Tubuhnya dikirim terbang 1000 kaki ke belakang, dan lengannya langsung gosong. Kemungkinan hanya serangan ini saja, itu dapat melumpuhkan salah satu lengannya, untungnya ada perlindungan dari armor Kaisar Iblis. Meskipun Raja Kursi Ketujuh telah memblokir serangan ini, 5 Raja Yimo lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bola petir menyerbu mereka, dan Demonic Ki di tubuh mereka hancur seketika. Kekuatan petir yang sangat keras meletus di depan mereka, dan mereka berlima memancarkan pekikan yang menyedihkan. Setelah itu, tubuh mereka mulai meleleh dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, 5 ahli tahap reinkarnasi terbunuh oleh Master Thunderbolt dalam satu gerakan. Lindong sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Dua tua-tua dari Darkness Palace tercengang, sementara tubuh mereka bergetar hebat. Kekuatan seperti itu telah merampas keberanian mereka, dan tidak berani lagi untuk bertarung. Kamu, Raja Kursi Ketujuh mengertakkan gigi karena marah, setelah melihat 5 Raja Yimo telah dibunuh oleh Master Petir dalam sekejap mata. Keinginan mengerikan muncul dari mata Raja Kursi Ketujuh. Maukah kamu memberitahuku, di mana orang-orang itu bersembunyi sekarang? Terutama yang disebut Raja Kursi Surga. Apakah dia masih tidak mau memperlihatkan diri setelah bersembunyi selama puluhan ribu tahun? Mata Master Thunderbolt tidak memiliki emosi saat dia berkata dengan suara lemah. Heaven Seed King, gumam Raja Kursi Ketujuh, kesuraman terungkap di mata Seven Seed King ketika dia mendengar ini. Master Petir, kamu hampir mati di tangannya pada saat itu. Namun, kamu masih berani mencarinya. Aku pikir akan lebih baik untuk mengundang Ice Master keluar. Teriam Raja Kursi Ketujuh. Sepertinya kamu tidak mau berbicara, ucap Master Petir. Master Thunderbolt menggelengkan kepalanya, dan keinginan untuk membunuh meletus di dalam matanya yang bergelimangkan kilat. Setelah itu, dia maju selangkah. Mata Raja Kursi Ketujuh menyusut saat Master Thunderbolt maju selangkah. Iblis Ki langsung meledak, sementara tubuhnya berubah menjadi kilatan petir hitam saat ia mundur. Kamu terlalu lambat, ucap Master Petir. Ruang di belakangnya terkoyak saat tubuhnya menarik ke belakang, dan Tuan Petir muncul dengan cara yang mirip hantu. 5 jarinya tergenggam erat saat kilat menari dengan liar di lengannya. Setelah itu, pukulannya menghantam keras ke bagian belakang tubuh kursi Raja Ketujuh. Bang! Petir pun masuk, dan tubuh Raja Kursi Ketujuh berubah menjadi sinar hitam ketika jatuh, dan langsung meratakan gunung dalam prosesnya. Master Thunderbolt mengulurkan 2 jarinya, dan menekannya ke udara. Petir yang menakutkan keluar, dan dengan ganas berlari menuju gunung yang telah rata. Segera setelah itu, puing-puing itu berubah menjadi debu. Sosok di dalam puing tidak bisa mengelak dalam waktu singkat, dan diledakkan oleh sambaran kilat.
Seteguk darah hitam diludahkan, dan tubuhnya terseret di tanah, menciptakan lubang sedalam 100.000 kaki. Raja kursi ketujuh yang telah memaksa Lindong ke dalam situasi yang sangat berbahaya, kini telah benar-benar hancur. Raja kursi ketujuh dengan menyedihkan mendorong dirinya dari tanah. Matanya sangat tajam saat dia dengan jahat memelototi Master Thunderbolt. Ada banyak penyok-penyok pada armor iblis kaisar di tubuhnya. Kekuatannya setara dengan seseorang yang telah mengalami 2 kesengsaraan reinkarnasi. Master Thunderbolt adalah ahli tingkat puncak yang sudah mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi. Tanpa perlindungan armor kaisar iblis, dia sekarang pasti akan terluka serius. Sudah bertahun-tahun, namun kamu masih hanya bisa mengandalkan cangkang kura-kura milikmu ini, ucap Master Thunderbolt sambil memandangi sosok Raja Kursi ketujuh yang kusam, dan menggelengkan kepalanya. Armor iblis kaisar ini mungkin kuat, tapi itu tidak akan bisa melindungi hidupmu jika aku ingin membunuhmu, tambahnya. Ekspresi Raja Kursi ketujuh sangat suram. Dengan dengusan dingin, kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel. Demonic Ki yang mengerikan keluar saat tubuhnya terdistorsi. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi selusin sosok yang melarikan diri ke segala arah. Masing-masing dari sosok-sosok ini memiliki aura yang sama, dan bahkan fluktuasi Demonic Ki dari tubuh mereka tampak sama persis. Jelas bahwa mereka semua adalah Raja Kursi ketujuh yang asli, dan bukan sekadar ilusi. Master Thunderbolt hanya menonton Raja Kursi ketujuh menampilkan tekniknya dengan cara yang tidak simpatik. Pada saat berikutnya, Master Petir itu secara anehnya menghilang. Tiba-tiba, 2 raungan guntur menggelegar dari kejauhan saat Master Thunderbolt menghilang. Lindong mengangkat matanya, dan melihat kilat muncul di depan sosok hitam tersebut, seolah-olah dia telah berteleportasi. Sosok itu hancur hanya dengan 1 pukulan. Detik berikutnya, sambaran petir sudah muncul di depan sosok hitam yang lain. Bang 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 bang. Petir menyala-nyala ketika Master Thunderbolt menampilkan kecepatan menakutkan yang tak terlukiskan. Selusin tokoh nyaris tidak membuat kemajuan sebelum mereka meledak secara terpisah. Bang! Sosok hitam terakhir juga disambar pukulan petir. Namun, itu tidak meledak menjadi Demonic Ki. Sebagai gantinya, sosok itu terbang mundur saat darah hitam menyembur keluar. Itu sudah jelas, bahwa tubuh orang ini yang asli, yang sebenarnya telah dipaksa keluar. Mencoba melarikan diri di depanku. Apakah kamu ini sangat bodoh, ucap Master Thunderbolt dengan dingin, sambil memandang kursi Raja ketujuh yang sangat menyedihkan, saat jantung yang berdebar dengan niat membunuh perlahan-lahan naik di matanya yang bersinar. Karena kamu tidak mau berbicara, tidak perlu lagi kamu hidup. Aku hanya harus membunuhmu untuk mencegah dunia ini terkontaminasi, ucap Master Thunderbolt sambil mengepalkan tangannya, dan kilat tak berujung menyatu di langit. Akhirnya, itu berubah menjadi segel petir besar 10.000 kaki, dan mengeluarkan fluktuasi yang jauh mengamuk. Tiba-tiba, 2 tidak ada keraguan setelah segel petir terbentuk. Itu disertai oleh kekuatan penghancur, karena dengan kejam menghancurkan Raja Kursi ketujuh, serangan itu menyebabkan tanah runtuh, dan langsung menciptakan jurang yang dalam. Ekspresi di mata Raja Kursi ketujuh berubah setelah melihat serangan ini. Demonic Ki yang mengerikan melonjak saat dia dengan kuat menahan segel petir. Namun, Demonic Ki-nya tumbuh semakin lemah dan tipis di bawah tekanan segel petir. Segel petir bergerak lebih dekat dan lebih dekat ke arah Raja Kursi ketujuh. Raja Kursi ketujuh dengan erat menggertakkan giginya, saat kilatan yang tajam terus berkedip di matanya. Tiba-tiba, 2 segel petir akhirnya mendarat. Namun, tepat saat akan menghancurkan Raja Kursi ketujuh, ruang di belakangnya tiba-tiba hancur berantakan, dan membentuk celah 10.000 kaki di ruang yang kosong. Setelah itu, tangan iblis besar 10.000 kaki tiba-tiba menjulur dari celah spasial, dan secara paksa memblokir segel petir sebelum melemparkannya. Pergantian peristiwa yang tak terduga ini menyebabkan kelompok Lindong dikejutkan. Mata mereka melayang, dan melihat sosok hitam berdiri dengan tangan di belakangnya. Hehehe, Thunderbolt Master, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Haruskah kamu begitu kejam? Sosok hitam di tangan iblis tersenyum ke arah Tuan Petir dan berkata, Raja Kursi kelima ya, gumam Master Thunderbolt sambil memandang sosok seperti iblis yang muncul. Riak melintas di matanya yang dipenuhi kilat ketika dia menjawab. Seseorang yang layak akhirnya muncul, ucap Master Petir. Master Petir, aku tahu bahwa kamu tangguh, tetapi kamu tidak akan bisa menghentikan aku jika aku ingin menyelamatkannya. Karena itu, tidak perlu membuang kekuatan kamu. Kamu bisa percaya, bahwa pada akhirnya akan ada pertempuran antara penjara iblis kami dan kamu, para penguasa kuno, ucap Raja Kursi kelima. Sosok iblis itu tertawa pelan. Segera setelah itu, matanya melihat ke arah Lindong dan berkata, Kamu itu Lindong kan? Sungguh luar biasa.
Tidak terduga bahwa Raja Kursi Ketujuh telah gagal untuk membunuhmu. Anggap saja dirimu beruntung kali ini, ucap Raja Kursi Kelima. Dia melambaikan lengan bajunya saat suaranya terdengar. Setelah itu, Demonic Key menelan Raja Kursi Ketujuh, dan ruang di belakangnya sekali lagi terbuka. Master Petir mendengus dingin ketika dia melihat ini, dan melemparkan pukulannya ke depan. Petir yang memenuhi langit berubah menjadi singa petir besar 100.000 kaki yang menerkam lubang spasial. Serangan itu disertai oleh kekuatan liar dan kekerasan yang tak tertandingi, saat ia menyerang Raja Kursi Kelima. Hahaha, kamu memang tidak sopan seperti biasanya. Namun, sekarang bukan saatnya bagi kita untuk bertarung. Tunggu saja Thunderbolt Master. Kali ini, kita para Yimo, pasti akan mengubah hasil dari perang puluhan ribu tahun yang lalu. Ucap Raja Kursi Kelima sambil melambaikan lengan bajunya. Sebuah lotus iblis yang sangat besar mekar dan memblokir singa petir. Setelah itu, tubuhnya menarik diri ke celah spasial. Segera setelah itu, Demonic Key tersebar dan akhirnya benar-benar menghilang dari daerah itu. Master Thunderbolt melihat ke tempat di mana Raja Kursi Kelima telah menghilang. Dengan jentikan jarinya, sambaran petir kecil menembus ruang, dan tanpa suara menghilang. Dia akhirnya berbalik setelah melakukan ini dan menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, "Kamu adalah Lindong yang disebutkan oleh Master Api, pemilik saat ini dari simbol Ancestral Thunderbolt," ucap Master Petir. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.